Kenapa nah? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainul Amidia dengan NIM 25046014 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, jadi sekarang saya berada di Sanggar dengan observasi penelitian peninggalan kerajaan pada masa Hindu Buddha. Nah, jadi sekarang kita lagi berada di dalam bus, mungkin sekitar 30 menit lagi kita akan sampai di Batu Batikam. Sekarang aku udah sampai di Batu Batikam setelah menempuh perjalanan yang jauh tadi. Nah, jadi di depan aku ini adalah Batu Batikam, yaitu batu ini tuh terletak di Nagari Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat. Batu ini berukuran sekitar 55 x 20 x 40 cm dan memiliki lubang tembus di tengahnya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, jadi batu ini tuh menjadi sejarah perselisihan dua tokoh adat Minangkabau, yaitu Datuk Perpatinan Sebatang dan Datuk Katumanggangan, yang berbeda pandangan mengenai sistem pemerintahan. Saat perdebatan memuncak, Datuk Perpatinan Sebatang menusukkan keris tersebut hingga berlubang sebagai simbol bahwa kesulitan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan tekad kuat dan perdamaian. Peristiwa ini melahirkan kesepakatan bahwa dua sistem adat, Bodi Caniago dan Koto Piliang, berlaku sah dan melengkapi keduanya. Dulunya, tempat ini menjadi pusat musyawarah masyarakat, dan kini ditetapkan sebagai cagar budaya serta simbol persatuan dan musyawarah masyarakat Minangkabau. Setelah observasi di Batu Batikam tadi, kami lanjut pada observasi yang kedua, yaitu Batu Basore. Sekarang kita lagi menuju ke Batu Basore menggunakan bus. Baik, sekarang saya sudah berada di Batu Basore. Nah, jadi di belakang saya ini ada beberapa tulisan mengenai prasasti Pagaruyung 1 sampai prasasti Pagaruyung terakhir. Tujuannya agar kita mengetahui sih apa saja prasasti tersebut. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini. Di sini ada penjelasan mengenai prasasti Pagaruyung. Di depan saya ini adalah Batu Basore. Keberadaan batu ini sangat penting karena menjadi bukti nyata hubungan erat antara masyarakat pedalaman Sumatera Barat dengan kekuasaan besar pada masa itu, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Sumatera bukanlah daerah terpencil yang terisolasi, melainkan bagian penting dari jaringan politik perdagangan. Pengaruh budaya Hindu-Buddha masuk ke Sumatera Barat karena wilayah ini letaknya strategis di jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, wilayah ini berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya, lalu diteruskan oleh Kerajaan Dharmasraya hingga abad ke-13. Menurut para ahli, keberadaan tulisan dengan aksara Melayu kuno di atas batu ini membuktikan bahwa saat itu sudah ada pemerintahan dan budaya tulisan yang berkembang yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindia. Secara bentuk, Batu Basore terbuat dari batu keras yang berbentuk lempengan atau tugu setinggi 1-2 meter. Batu ini terbuat dari batu andesit yang berada di penggunungan. Permukaannya berisi tulisan yang kini agak memudar. Fungsinya sendiri, yang pertama itu sebagai catatan resmi, yang kedua sebagai isi perjanjian, yang ketiga sebagai hukum batas wilayah atau dagang. Batu ini dipakai sebagai media karena dianggap abadi, sehingga apa yang tertulis di dalamnya adalah kesepakatan mutlak, sekaligus berisi nilai kepercayaan campuran antara ajaran Hindu-Buddha dan kepercayaan nenek moyang. Bagi masyarakat zaman dulu, batu ini berfungsi seperti hukum yang berlaku selamanya dan wajib dipatuhi. Ini membuktikan bahwa masyarakat Tanah Datar sudah memiliki tatanan kehidupan yang teratur jauh sebelum agama Islam masuk. Terjadinya percampuran budaya yang indah, sistem tulisan dan cara pemerintah dari luar dapat diterima, tapi tetap disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Nilai-nilai seperti keadilan dan musyawarah yang tertulis di sini
hingga sekarang masih menjadi dasar adat Minangkabau yang menyatukan tradisi dan agama. Setelah melakukan observasi di Batu Basure, selanjutnya saya akan melakukan observasi di Pusat Informasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya juga ditemani dengan beberapa teman untuk melakukan observasi pada hari ini. Sekarang saya sudah berada di lokasi ketiga, yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan. Lalu kami diarahkan untuk naik tangga karena kantor BPK ada di atas. Nah, tadi kita ada mengunjungi beberapa situs. Yang pertama kita mengunjungi Batu Batikam, yang kedua mengunjungi Batu Basure, yang ketiga sekarang kita sedang berada di Pusat Informasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Terima kasih. Di sini kami diberi sambutan dan arahan oleh Wakap BPK, lalu kami diarahkan untuk melihat-lihat apa saja peninggalan atau replika dari cagar budaya ini. Di sini Bapak Pemandu BPK mengarahkan kepada kami replika yang ada di Balai Pelestarian Budaya ini. Di depan saya ini prosesi pemeriksaan atau kita kenal dengan Batu Basure. Di sini juga ada replika Prasasti Pagaruyung 5, lalu di sini juga ada Prasasti Pagaruyung 4 yang terbuat dari bahan andesit. Di sini ada arca bagian kaki yang digunakan sebagai alat pemujaan dari masa klasik. Di sini saya juga menemukan rangkaian benda dari tanah liat yang dimotif dengan bentuk gelombang hasil dari teknik goresan yang diperkirakan dari masa klasik. Selanjutnya mata saya langsung tertuju pada peninggalan sejarah, yaitu Lingga Yoni. Lingga Yoni ini berbentuk silinder dan ditemukan di daerah Pasaman. Lingga Yoni ini merupakan simbol dari Dewa Sudra dan Yoni, simbol Dewi Parwati yang melambangkan kesuburan dan keharmonisan. Nah, di sini juga ada arca Garut Hea. Arca ini merupakan bibit dari burung Garuda yang berdiri di atas batu besan. Ciri khasnya dengan sayap yang berkembang dengan ekspresinya yang marah. Terlihat lebih detail bahwa Garut Hea ini sedang menunggangi singa. Di sini juga ada arca Kuwera. Kuwera ini adalah dewa pemimpin golongan yaksa atau Kuwera yang bergelar bendahara para dewa sehingga disebut dengan dewa kekayaan. Arca ini terbuat dari logam. Selanjutnya di sini juga ada kaman halu, wadah berupa kendi yang dilengkapi dengan pegangannya. Kaman halu ini berwarna coklat dan bagian luarnya dihiasi dengan gambar naga. Biasanya digunakan sebagai penyaluran air. Tidak hanya itu, di sini juga ada porselen figur wajah, yang dimana merupakan wadah yang terbuat dari porselen yang menyerupai seekor gajah. Benda ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Seguntur yang berasal di Kabupaten Darmasraya. Peninggalan arca selanjutnya adalah arca Dewa Wisnu. Seperti yang kita ketahui bahwa Dewa Wisnu ini adalah dewa yang bertugas menjaga keturunan Brahmana. Lalu di sini juga ada background dari Kerajaan Melayu Darmasraya dan juga ada peninggalan dari Kerajaan Melayu Darmasraya. Mungkin di sini ada bentuk peninggalannya yang seperti genggaman telapak tangan. Lalu ada juga seperti mungkin cobek ya. Dan ada juga di sini tuh yang berbentuknya lonjong dan ada juga yang berbentuk seperti segi panjang. Di akhir penelitian, kami di sini ditunjukkan pada pembelajaran interaktif digital seperti yang ada di dalam video ini, di mana di sini dijelaskan pembelajaran digital SMA dengan menggunakan layar tancap. Di sini kami diminta untuk salah satu mencobanya ke depan. Lalu teman saya disuruh untuk mengklik salah satu denah peta. Ketika ia mengklik salah satu denah peta, maka akan muncul salah satu peninggalan sejarahnya. Setelah observasi pengamatan di BPK tadi, kami langsung ke Pagaruyung. Dari hasil pengamatan saya dari 3 tempat tadi, dari Batu Basure, Batu Batikam, serta
serta Balai Pelestarian Kebudayaan, penyajian informasinya sudah cukup baik karena menampilkan benda asli dan replikanya. Namun, kami melihat masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Penjelasan yang tersedia masih sangat ringkas sehingga pengunjung yang awam sulit memahami isi dan pesan yang tertulis. Sebagai kesimpulan, peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Batu Sangkar ini bukan sekedar benda mati, tumpukan batu biasa, melainkan saksi bisu yang hidup dari masa lalu. Ia membuktikan adanya pengaruh kuat budaya Hindu-Buddha sekaligus menunjukkan tingginya peradaban masyarakat Minangkabau kuno yang mampu berkulturasi dengan budaya luar. Dari peninggalan Batu Basure, kita belajar bahwa sejarah adalah fondasi kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga, mempelajari, dan melestarikan warisan berharga ini, karena di balik setiap goresan ukirannya yang tersimpan, kearifan leluhurnya menjadi persatuan dan kesatuan. Labanang Al Yaw